Buat lo yang nonton video ini sambil rebahan, yang mungkin ngerasa kasur lo tuh punya magnet tersendiri yang bikin lo males gerak, mungkin saat ini lo lagi bertanya-tanya, kenapa ya gue rebahan terus gitu? Atau gimana ya biar gue nggak males dan nggak rebahan lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya lo tujuin buat diri lo sendiri kan, tapi mungkin kita juga nggak tahu jawaban tepatnya tuh apa. Dan sebenarnya pertanda bagus kalau kita udah mulai mempertanyakan hal-hal tadi, yang artinya kita udah sadar dan aware bahwa apa yang terjadi sama diri kita itu harusnya nggak gini terus. Tapi kita belum tahu aja gimana cara mengatasinya. Ya, karena basically emang nggak pernah diajarin di sekolah juga sih. So, di video kali ini gue bakal ngasih lo alasan dan solusi biar lo nggak terus-terusan rebahan, dan gimana caranya supaya lo bisa produktif dalam menjalani hidup. Buat lo yang penasaran, langsung aja lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sebenarnya apa sih alasan kenapa lo ngerasa males dan rebahan terus? Sebenarnya penyebab kenapa lo ngerasa males dan rebahan itu ada macam-macam. Tapi ya simpelnya adalah karena rebahan itu adalah hal yang paling mudah buat kita lakuin, karena ini ngasih kenikmatan yang instan. Atau instant gratification istilahnya. Karena kita maunya ngerasain kenikmatan yang cepat dan mudah, ya udah kita lebih milih rebahan dibandingkan kerja gitu. Yang sebenarnya kalau kerja kan mungkin rewardnya nggak kerasa langsung ya, nggak instan gitu. Mungkin di akhir bulan, mungkin dapat bonus. Tapi kalau rebahan kan instan ya, jadi kayak ya udah lo lebih milih untuk rebahan. Tapi emang sih dampaknya itu menyenangkan ya buat jangka pendek. Bisa jadi santai, scrolling sosmed, bisa ngelupain kerjaan, bahkan beberapa di antara lo mungkin ada yang sambil masturbasi juga enak gitu kan. Tapi konsekuensinya juga kita jadi melupakan dampak jangka panjang dari rebahan tadi. Entah itu kerjaan jadi keteteran, kerjaan gak maksimal, atau bisa juga lo malah jadi, ya memang sih, enak saat itu, tapi kayak kecewa aja sama diri sendiri karena udah ngelakuin itu dibandingkan kerjaan yang lain yang lebih penting. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih, karena ini ada hal yang wajar ya. Ini dirasain sama banyak orang, dan ya kita sebagai manusia memang itu kebiasaannya, pengen dapat kesenangan, pleasure gitu ya, secepat mungkin dan seinstan mungkin. Tapi kalau menurut gue, jangan sampai keterusan sih. Dan sebenarnya ini bisa banget diatasi dan pelan-pelan dikurangi. Nah, gue mau ngasih tahu lo caranya nih, dengan kita pakai cara dari Kaisar Roma, Marcus Aurelius, yang sebenarnya dia juga selain dikenal sebagai kaisar, dia juga dikenal sebagai filsuf. Dia adalah salah satu ibaratnya bapak dari Stoicism. Nah, filosofi teras ya. Basically ajaran dia banyak, tapi gue bakal ngasih tahu ajaran utama dia soal ngilangin kebiasaan rebahan. Apa tuh? Nah, kebiasaan utama dari Marcus Aurelius adalah you have to wake up with purpose. Atau lu harus bangun tidur ya dengan sebuah tujuan. Kalau kata Marcus Aurelius, lu sebenarnya harus kayak gini nih. Ketika pagi-pagi lo males gitu ya untuk bangun dari tempat tidur, coba lo bilang sama diri lo sendiri. Lo tuh sebenarnya ya memang sebagai manusia ya harus kerja gitu. Terus apa emang yang harus dikeluhin ketika memang kita ngelakuin hal yang harus dilakuin? Dan lo juga bisa pertanyakan gitu, ini tujuan gue bukan sih untuk kayak rebahan, untuk meringkuk, untuk menghangatkan badan di bawah selimut? Itu tujuan lo bukan sih? Kalau bukan ya udah gitu ya. Lo bisa bangun dengan tujuan gitu, wake up with purpose. Dari kalimat itu sendiri yang tadi gue paraphrase ya, dia tuh ngejelasin bahwa manusia itu memang, ya sejatinya memang punya kewajiban buat ngerjain sesuatu. Entah itu ngerjain tugas, kalau lo masih sekolah, atau ngerjain kerjaan, kalau lo lagi kerja ya. Atau mungkin lo bisa juga ngerjain ya PR gitu. Nah, kalau menurut Marcus Aurelius ya sebenarnya nggak seharusnya manusia itu terus-terusan rebahan. Karena memang ada kewajiban yang harus lo kerjain kan, gitu, sebagai manusia. Dan ketika lagi mikir kayak gitu, si Marcus Aurelius juga pernah mempertanyakan ke dirinya sendiri. Emang sih, rebahan di kasur yang empuk itu enak sih dan bikin happy. Tapi meskipun happy, apakah kita manusia itu dilahirkan buat semata-mata ngerasain kenikmatan doang? Apakah kita sebenarnya nggak punya tanggung jawab? Apakah kita sebenarnya nggak ngelihat tanaman, burung, semut, laba-laba, dan lebah yang sebenarnya mereka masing-masing ngelakuin tugasnya sebaik mungkin? Dan kita sebagai manusia, apakah kita nggak pengen ngelakuin kewajiban kita gitu? Kenapa kita nggak mau ngelakuin hal yang memang udah menjadi ya hukum alam gitu buat kita? Nah, itulah sebenarnya yang jadi pertanyaan tambahan dari Marcus Aurelius sih, dari pernyataan dia sebelumnya. Yang sebenarnya ya dia mempertanyakan, ya bukannya rebahan itu enak ya, tapi ya dia akhirnya bikin pernyataan baru. Dan sebenarnya kalau kata Marcus Aurelius, ya dia bilang bahwa setiap makhluk di dunia ini pada dasarnya punya tujuan masing-masing. Kalau misalnya lo masih bingung tujuan hidup lo apa, ya mungkin memang ya saatnya sekarang untuk eksplorasi. Dan mungkin lo juga bisa sih catat pesan Marcus Aurelius yang satu ini, yang bakal gue sebut. Sebenarnya kalau kata Marcus Aurelius, salah satu tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk ngebantu orang lain. Jadi kayak kalau kata Marcus Aurelius, sebenarnya ya kita sebagai manusia itu punya kewajiban untuk kerja dengan orang lain atau yang ngebantu orang lain gitu.
Nah, yang perlu diketahui bahwa buat switch dari kebiasaan rebahan, itu memang sebuah tantangan sih. Tapi ya nggak apa-apa, mulai aja dulu. Kalau memang untuk ngebantu orang lain masih terbilang sulit, ya udah mulai dari diri sendiri dulu aja gitu. Lo bisa explore, lo bisa mulai dengan apa yang lo seneng, apa yang lo misalnya suka gitu. Terus lo juga bisa coba cari tahu kebiasaan baru apa yang mungkin bermanfaat dibandingkan rebahan. Dan ketika lo udah berhasil ngebantu diri lo sendiri, ya udah coba tingkatin gitu. Dengan lo mungkin ya bikin sebuah project, atau mungkin lo bisa bikin diri lo sendiri itu yang lo suka itu jadi kerjaan profesional lo gitu kan. Dan bisa juga ngebantu orang lain. Dan sebenarnya kalau misalnya lo masih ngerasa sulit, ya bisa dibilang wajar ya. Kayak tadi kan gue bilang, sebenarnya salah satu purpose manusia adalah untuk ngebantu orang. Kalau ngebantu orang sulit ya udah mulai dari diri sendiri. Tapi kalau dari diri sendiri aja sulit, ya mungkin bisa jadi lo ada masalah nih sama masa lalu lo. Atau sama hal-hal yang mungkin misalnya sekarang belum lo sadari. Mungkin lo ada pengalaman buruk di masa lalu kan? Atau mungkin lo juga kurang explore, atau mungkin lo belum tahu minat bakat lo. Nah disinilah memang kalau saran gue, dibandingkan lo usaha sendiri, lo bisa coba sih untuk daftar sesi konsultasi bareng mentornya 1%. Gitu, biar nanti lo bisa curhatin masalah lo kayak gimana gitu ya. Dan lo bisa nemuin solusi masalah lo bareng-bareng sama mentornya. Dan sekalian juga tes minat bakat, tes kepribadian, dan juga tes kesehatan mental. Biar lo bisa tahu nih keadaan lo sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Dan mentor-mentornya juga udah terlatih, jadi jangan khawatir. Karena udah puluhan ribu orang udah kebantu sama 1%. Dan lo bisa lihat nih testimoninya banyak banget kan. Ya silakan aja. Lo bisa cek juga sih testimoninya di link yang gue taruh di sini. Dan kalau misalnya lo tertarik ya udah lo bisa langsung daftar ya di link yang udah gue taruh di description box. Lo juga bisa dapetin promo khusus yang silakan kalau misalnya lo lagi mau bayar, pakai aja kode ini biar nanti jadi lebih murah. Oke? Mungkin segitu aja satu video sebelum tidur kali ini. Intinya gue mau bilang kalau rebahan itu adalah hal yang sebenarnya ya, ini masalah semua orang dan wajar buat lo lakuin. Tapi kalau misalnya lo kehabisan waktu lo gara-gara rebahan, berarti ada sesuatu yang harus dirubah. Entah itu dengan lo coba untuk ngebantu orang, atau lo coba untuk explore, dan juga ya lo coba lakuin hal yang diri lo suka. Atau kalau memang ngerasa kesulitan ngelakuin dua hal itu, ya udah coba konsultasi aja bareng mentor. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, sebagai salah satu mentor 1%, gue tunggu ya lo di layanan konsultasi bareng mentor 1%. Oke? Thanks.